Hello Technolovers! Indonesia adalah salah satu negara yang paling terkenal dalam mendukung kemerdekaan rakyat Palestina dari penjajahan Israel. Bahkan, Indonesia adalah salah satu dari 120 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menyetujui gencatan senjata di Gaza. Namun, rumor bahwa Israel akan menyerang Indonesia jika Indonesia terus ikut campur dalam konflik Israel dan Palestina muncul belakangan ini. Kira-kira kalau kekuatan militer Indonesia dengan Palestina digabungkan, akan seperti apa ya? Mari kita simak ulasannya berikut ini. Kekuatan militer Indonesia. Kekuatan militer Indonesia adalah salah satu yang paling kuat di Asia Pasifik, dan bahkan di ASEAN saja, Tentara Nasional Indonesia atau TNI adalah yang terkuat. Berdasarkan catatan Global Firepower yang melaporkan bahwa kekuatan militer Indonesia menduduki peringkat ke-13 di dunia dengan nilai kekuatan indeks 0,2221, Indonesia menempati urutan kedua jika dibandingkan dengan anggaran pertahanan di kawasan ASEAN, di mana misalnya Singapura memiliki anggaran militer senilai 13 miliar US dollar atau setara dengan 200 triliun 226 miliar 650 juta rupiah. Indonesia senilai 8,8 miliar US dollar atau setara 135 triliun 538 miliar 40 juta rupiah. Vietnam senilai 6,2 miliar US dollar atau setara dengan 95 triliun 492 miliar 710 juta rupiah. Thailand senilai 5,8 miliar US dollar atau setara 89 triliun 330 miliar 730 juta rupiah. Dan Filipina memiliki anggaran militer senilai 4,2 miliar US dollar atau setara dengan 64 triliun 687 miliar 770 juta rupiah. Kekuatan alutsista TNI. Kekuatan sektor udara Indonesia memiliki 466 pesawat tempur dan pendukungnya, di mana dari jumlah tersebut ada 41 jet tempur. Kekuatan sektor laut, Indonesia memiliki 324 aset pertahanan laut, diantaranya 10 kapal perang frigates, 21 kapal perang corvettes, dan 4 kapal selam. Kekuatan sektor darat, Indonesia tercatat memiliki 314 tank, 12.000 kendaraan, dan 63 MLRS atau roket artileri. Kekuatan militer Palestina. Sementara itu, meski tidak memiliki pasukan angkatan darat, laut, atau udara di Palestina, tetapi Palestina diketahui memiliki Otoritas Nasional Palestina atau PNA, di mana PNA ini memiliki pasukan keamanan paramiliter yang disebut Pasukan Keamanan Nasional Palestina. Ini terdiri dari hampir semua pasukan keamanan nasional, serta pengawal presiden, pasukan keamanan dalam negeri, dan intelijen umum. Pasukan ini beroperasi di wilayah yang dikuasai PNA sejak Perjanjian Oslo tahun 1993. Pada tahun 2003, mereka bergabung di dalam Badan Keamanan Palestina yang bertanggung jawab atas penegakan hukum. PNA dan Israel membatasi jumlah, jenis, dan organisasi pasukan mereka karena perjanjian bilateral mereka. Perjanjian tersebut memberi Israel hak untuk meninjau calon anggota baru dan jika diperlukan menolak persetujuan. Pada tahun 2007, ada sekitar 42.000 tentara dalam Pasukan Keamanan Nasional Palestina. Hamas sendiri merupakan badan pemerintahan di Gaza, memiliki sayap militer bernama Brigade Izz-ad-Din Al-Qassam. Gerakan ini dibentuk pada awal tahun 1990-an sebagai gerakan perlawanan bersenjata melawan pasukan pendudukan Israel. Hamas terdaftar sebagai organisasi teroris oleh Israel, Amerika Serikat, Uni Eropa, Kanada, Mesir, dan Jepang. Meskipun Jepang secara terbuka mengakui bahwa Hamas secara demokratis memenangkan pemilu Palestina tahun 2006, Rusia, Turki, Tiongkok, dan Swiss tidak memasukkan Hamas sebagai organisasi teroris. Hamas menyatakan bahwa mereka adalah organisasi yang bertujuan untuk berkontribusi dalam upaya pembebasan Palestina dan memulihkan hak-hak rakyat Palestina berdasarkan ajaran suci Al-Quran, Sunnah Nabi Muhammad, damai dan berkah Allah bersertanya, dan tradisi para penguasa dan cendekiawan Muslim yang terkenal karena kesalehan dan dedikasinya. Sayap militer percaya bahwa mereka memiliki hak untuk melawan pasukan pendudukan Israel. Untuk mendapatkan gambaran, kira-kira seperti apa kekuatan militer Israel? Kekuatan militer Israel jauh lebih besar daripada Hamas. Indeks GFP Israel untuk tahun 2023 berada di peringkat 18 dari 145 negara dengan skor Power Index 0,2757.
Menurut Global Firepower atau GFP, Israel dapat mengimbangi kekuatan regional dan musuh potensial yang akan datang. Akibatnya Israel menduduki peringkat keempat secara militer, satu tingkat di bawah Iran secara regional. Dengan sekitar 649 poin, GFP memasukkan Israel ke dalam 20 negara dengan kekuatan layanan udara terbaik di dunia. Israel memiliki 597 pesawat dan 241 jet tempur, melebihi Indonesia dalam kekuatan udara. Misalnya, pesawat tempur multiperan, jet tempur Kafir buatan sendiri, dan sejumlah jet F-35 Lightning II canggih yang dibeli dari Amerika Serikat. Selain itu, dilaporkan bahwa Israel juga memiliki senjata nuklir. Militer Israel memiliki sejumlah besar tank dan kendaraan lapis baja. Salah satunya adalah tank Markava milik Israel, yang mirip dengan tank tempur Leopard 2 Jerman yang populer karena digunakan di Ukraina dan dirancang dan dibuat di Israel sebagian besar. Selain itu, Profesor Clark menyatakan bahwa militer Israel memiliki teknologi militer yang sangat canggih dan inovatif, di mana pasukan militernya sering menggunakan teknologi drone. Kekuatan darat dan udara Israel tampaknya lebih kuat, tetapi Angkatan Laut Indonesia jauh lebih kuat. Indonesia memiliki 296 kapal perang, sedangkan Israel hanya memiliki 67 kapal perang. Israel juga tidak memiliki kapal frigat sama sekali. Meskipun Indonesia lebih baik daripada Israel, dapat disimpulkan bahwa kekuatan militer Indonesia dan Israel sama. Jadi kalau kekuatan militer Palestina dan Indonesia digabungkan, pasti lebih kuat untuk menghadapi Israel. Potensi perang saudara lebih besar. Setelah Israel memulai perang di Gaza, banyak prediksi menunjukkan kemungkinan perang saudara di rezim Zionis akan terjadi. Sebagaimana dilaporkan oleh Tasnim News pada Selasa 7 November 2023, situasi yang mengarah pada kemungkinan perang saudara di Israel disebabkan oleh fakta bahwa sebagian besar pemukim Zionis menginginkan PM Israel Benjamin Netanyahu untuk mundur, meskipun dia tetap setia pada konsekuensi apapun. Pada saat yang sama, Netanyahu juga akan menghadapi komite-komite yang dibentuk oleh rezim Zionis untuk memeriksa kekalahan Israel dalam operasi anti-tulisan Al-Aqsa. Penentang Netanyahu mengklaim bahwa dia akan menghancurkan masyarakat Israel dan memicu demonstrasi pemukim Zionis dan anggota militer, terutama pasukan cadangan. Karena Netanyahu dan kelompok ekstrim kanan tampaknya tidak akan mau mundur, aksi protes tersebut akan menyebabkan perselisihan yang luas di dalam pemerintah Zionis. Menurut Azam Abu Al-Adas, seorang pakar media Arab, pertaruhan untuk menumpas perlawanan Palestina setelah perang sekarang adalah ilusi besar dan rezim Zionis pasti akan kalah dalam perang ini. Saat ini, katanya, kekalahan tersebut jelas di berbagai tingkatan dan perlawanan Palestina akan mempertahankan eksistensinya dengan kekuatan yang lebih besar setelah perang berakhir. Menurut Abu Al-Adas, ini menunjukkan kekalahan yang signifikan bagi rezim Zionis dan pendukungnya yang berusaha menghancurkan perlawanan Palestina.